Cinta adalah satu hal yang memang perlu ditunjukkan, dibuktikan. Cintanya seperti apa sih gitu. Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Binamas FM, media penyejuk hati bersama menggapai barokah ilahi. Alhamdulillah senang sekali kembali lagi ada saya Nisa Nisrina. Insya Allah nanti kita akan membahas seputar pernikahan, seputar rumahku syurgaku. Siapa sih yang gak ingin mempunyai keluarga yang bahagia, yang pokoknya yang indah-indah. Alhamdulillah Nisa sudah ditemani dengan narasumber kita. Ada Ustazah Zulfah Kirom SAG. Yuk kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa saling sharing kembali kaitannya dengan keluarga rumahku surgaku, keluarga yang bisa menjadikan rumah kita menjadi tempat tinggal yang paling nyaman untuk kita semuanya. Iya. Ustazah kayaknya lagi bahagia banget nih, berseri-seri kelihatan banget nih mukanya. Haruslah. Subhanallah ya, sekali. Harus selalu berseri-seri, harus selalu bahagia. Karena kebahagiaan itu harus selalu ditularkan, harus selalu disampaikan kepada orang lain. Wah, kalau gitu nih saya pengen deket-deket sama Ustazah terus deh ya. Supaya nyetrum bahagianya gitu ya. Iya. Kalau sedih nggak usah diceritakan. Nggak usah lah ya. Sendiri. Disimpan sendiri. Betul. Nah, sahabat yang ada di rumah tahu nggak? Tadi tuh Ustazah berangkat ke sini romantis banget. Beliau diantar sama bapak, sama suami tercinta. Ustazah, bagi-bagi dong rahasianya gimana sih kita bisa membangun rumah tangga yang ideal, yang sakinah, mawadah, warohmah seperti Ustazah nih. Saya itu rasanya aduh pengen banget kayak gitu. Gimana nih Ustazah? Ya memang semua itu tidak tiba-tiba ya Mbak Nisa ya. Jadi yang namanya keluarga yang ideal kita kan selalu ingin di dalam melangkah dalam sebuah keluarga itu pasti siapapun menginginkan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu sering disampaikan, tetapi terkadang kita itu sakinah mawaddah warahmah itu yang seperti apa? Nah, jadi ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita sudah memformulasikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, baru kita pelan-pelan menuju ke sana. Kita akan melangkah menuju ke sana. Nah, yang pertama kita tahu bahwa di dalam tujuan berkeluarga itu tadi kita ingin keluarga kita itu sakinah. Sakinah, betul. Nah, seperti di dalam Al-Quran itu memang betul kalau kita berkeluarga itu harus sakinah. Kalau tidak sakinah maka mungkin kita dipertanyakan ini kenapa ini keluarga ya. Di dalam Al-Quran jelas itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Nah ini kan litaskunu ilaiha. Jadi kalau dijadikan berpasangan, dijadikannya pasangan kita itu karena litaskunu ilaiha, maka harus sakinah. Nah sakinah ini beberapa literatur yang saya baca itu artinya bisa memang tenang, dan tenang itu adalah damai. Damai itu kita ciptakan, kita upayakan, bukan kita ciptakan, kita upayakan, tapi kemudian kita diberi oleh Allah rasa kedamaian itu. Ya, jadi kita berusaha, kita memohon kepada Allah, berusaha untuk mencapai kedamaian itu, tetapi kemudian Allah menjadikan kita karena kesungguhan kita di dalam menciptakan keluarga yang sakinah tersebut. Nah, itulah makanya kita harus menciptakan kedamaian. Bukan berarti tidak ada persoalan, tapi di setiap persoalan itu di dalam penyelesaiannya itu tidak pernah terjadi gejolak-gejolak yang menjadikan keluarga itu terguncang. Jadi semua diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang
damai, sehingga setiap kali ada persoalan tujuannya adalah menuju kedamaian, bukan untuk menuju kehancuran, apalagi perpisahan. Iya, siapa yang mau sih, Ustazah, nggak mau lah. Ya terkadang kalau kemauan tidak ada, tapi terkadang kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu bukan menuju ke kedamaian ketika mengatasi suatu persoalan, tetapi malah membuat kehancuran. Nah itu nanti ke depan juga kita akan bahas bagaimana cara mengatasi konflik di dalam keluarga. Iya, kita tunggu itu, pokoknya harus dibahas itu, Ustazah ya. Oke, sekarang kita sedang ingin memformulasikan seperti apa sih keluarga yang tadi sakinah, sudah damai ya. Yang kedua mawaddah, sakinah, mawaddah, warohmah, ya kan. Nah sekarang mawaddah itu adalah satu rasa kasih sayang, rasa cinta. Kalau dikatakan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mawaddah itu cinta. Cinta adalah satu hal yang memang perlu ditunjukkan, dibuktikan. Cintanya seperti apa sih? Gitu. Cinta. Jadi harus dengan satu pembuktian, bukan sekedar ada rasa di dalam hati. Tetapi begini, ada satu definisi yang mengatakan bahwa yang paling sederhana kita mengatakan bahwa kita itu sudah mencapai mawaddah itu adalah begini. Saya ingin menikah denganmu, saya berkeluarga dengan kamu itu karena saya bahagia bersamamu. Nah, jadi apa yang menjadikan tumpuan itu adalah kebahagiaan saya. Saya bersamamu, saya akan bahagia kalau saya menikah denganmu. Artinya saya akan bahagia. Nah, itu. Lah, kalau rohmah itu agak berbeda sedikit ini Mbak Nisa. Rohmah itu adalah saya ingin menikah denganmu untuk membuatmu bahagia. Nah, jadi tumpuannya bukan kebahagiaanku, tapi kebahagiaanmu. Sehingga apa yang dilakukannya itu selalu bertujuan untuk membahagiakan pasangan kita. Iya, itu jadi makanya ketika kita sudah merasa bahagia dengan pasangan kita, itu artinya kita sudah ada rasa mawaddah. Kita sudah tenang, tadi sudah damai, sudah bahagia, itu artinya ada rasa mawaddah. Sudah cinta. Sudah gitu cinta, betul. Tapi kalau rahmah tadi lebih dikatakan sebagai rasa kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang ini dibuktikan dengan tadi itu, ketika pasangan kita itu sudah bahagia, ketika pasangan kita itu sudah nyaman dengan kita, berarti kita sudah punya rasa rahmah. Karena tujuan kita rahmah kasih sayang ini adalah saya ingin bersamamu karena agar kamu itu bahagia. Bukan hanya saya yang bahagia. Terkadang mungkin kita bisa menghilangkan ego, mengalah demi kebahagiaan pasangan kita. Nah, kalau mawaddah lebih kepada saya yang bahagia, tolonglah saya dipahami, tolonglah saya diberi pengertian, itu mawaddah. Iya, kalau sahabat di rumah lebih kemana ini? Cenderung kemana? Harus seimbang ya, Ustazah ya. Iya, harus. Makanya ketiga-tiganya tadi kan tenang, ketika ada persoalan itu diselesaikan dengan baik. Damai. Jangan sampai persoalan belum selesai tapi sudah kemana-mana, anak-anak tahu, tetangga tahu, bahkan satu kampung sudah tahu semua, masalahnya nggak selesai. Nah, ini namanya tidak sakinah. Nah, kalau sakinah, karena kita tidak mungkin berkeluarga itu tanpa persoalan. Persoalan adalah masalah adalah sebuah keniscayaan di dalam perkawinan. Jadi jangan aku nggak ingin punya masalah seperti itu, nggak bisa. Iya, makanya itu. Kalau ada yang kayak gitu, Nisa juga mau banget. Tapi nggak bakal. Iya. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya kita bukan hanya sakinah mawaddah warahmah, kita ingin menjadi keluarga yang maslahah. Maslahah. Ya. Seperti apa itu maksudnya maslahah, Ustazah? Maslahah itu adalah satu kondisi keluarga yang bisa memberikan kebaikan kepada keluarga, antar anggota keluarga, juga kepada masyarakat.
Ya, jadi keberadaan kita sebagai sebuah rumah tangga, sebuah keluarga itu bukan hanya untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan pasangan kita, kebahagiaan keluarga kita, tetapi juga ke masyarakat di lingkungan kita. Kita punya peran dengan lingkungannya. Kita punya kontribusi terhadap kedamaian, kenyamanan di dalam lingkungan keluarga kita itu. Syukur-syukur misalnya menjadi seorang tokoh masyarakat misalnya, kemudian di situ setiap kali ada persoalan kita juga ikut andil di dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Nah, ini sudah namanya maslahah. Jadi sudah keluar kebaikannya, itu udah memancar menjadi kebaikan untuk masyarakat lingkungan. Ini yang terpenting. Jadi kadang kita sering menyampaikan keluarga sakinah mawaddah warahmah wa maslahah. Jadi juga memberikan kebaikan juga kepada masyarakat lingkungan. Jadi ciri-cirinya keluarga yang maslahah itu adalah selalu bertindak adil, iktidal, tawazun, seimbang. Jadi nggak antar anggota keluarga, dan tidak ada, kalau bahasa Jawa itu bancinde, banciladan ya. Kalau suka dan like dan dislike nggak ada ya. Kemudian tawasud, kita ada di tengah-tengah, tidak membela satu pihak, tapi kita tujuan kita adalah yang kita bela adalah sebuah kebenaran. Kemudian tasamuh, toleransi, ya kita toleransi dengan lingkungan, sekalipun mungkin lingkungan kita itu ada beberapa yang tidak sependapat dengan kita, apalagi tidak seakidah dengan kita, itu kita harus toleransi. Yang terakhir adalah keluarga yang maslahah adalah selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jadi keluarga itu bukan hanya sakinah mawaddah warahmah wa maslahah. Ya, jadi tidak hanya kebaikan untuk keluarga diri sendiri ya, keluarga sendiri, tetapi juga kebaikan kepada masyarakat lah ya, memancarkan kebaikan kepada orang yang ada di sekitar kita ya Ustazah ya. Oh, jadi seperti itu ya sahabat Bina Mas FM semuanya. Jadi gini Mbak Yara, Mbak Nisa. Jadi ada kebaikan yang bisa memancar itu harus timbul inner ya, dari diri kita dulu. Kalau keluarga kita sudah bagus, insya Allah akan memancar keluar. Tapi nggak mungkin kita akan baik terhadap lingkungannya, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi keluarga kita sendiri masih berantakan. Nah, jadi mulai ya. Ibda binafsik, mulai dari keluarga kita sendiri. Ustazah, terima kasih sekali ya sudah berbagi dengan kita semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Seperti itu sahabat semuanya, semoga yang kita bahas di kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya. Simak terus, tunggu video kami yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share juga apabila video ini bermanfaat, sehingga banyak orang yang akan menerima kemanfaatan dari video kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.